Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teteh kabarnya? Semoga teteh sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Kemarin teteh sudah PTS kan, sudah dibagi rapot. Berarti kita mau menginjak ke bab berikutnya, yaitu bab. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingatkan kembali agar teteh sholat terlebih dahulu, kemudian menyiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Oke, udah siap ya? Coba dibuka buku paket IPS bab 2-nya. Oke, siap ya? Nah, kita akan belajar apa sih? Dari bab 2 ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, di sini ibu memberikan sebuah kompetensi dasarnya, yaitu ATT harus kompetensinya menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta mengembangkan kehidupan kebangsaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah ATT harus mendeskripsikan proses, bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat, dan dampak dari adanya mobilitas. Kemudian ATT harus mengidentifikasi pluralitas atau keberagaman. Kemudian harus menganalisis kasus terhadap konflik dan proses integrasi sosial. Dan kemudian juga mendeskripsikan ragam konflik dan integrasi sosial. Nah, ini ya yang akan kita pelajari. Kira-kira ada 3 subbab pertama ada mobilitas sosial, pluralitas, keberagaman masyarakat, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Oke, siap ya? Oke, siapkan dulu buku tulis dan alat tulis. Ibu punya sebuah gambar nih. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar seorang laki-laki ilustrasi yang sedang menaiki anak tangga. Dia menaiki anak tangga untuk ke atas. Dan juga gambar kedua ini ada seorang petani sayur yang sedang menyiram tanamannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertubuh tegak, dia membawa sebuah buku. Kemudian terakhir ada sebuah gambar. Di sini adalah cuplikan dari berita ya. Dibacakan beritanya, yaitu tentang anak tukang beca kuliah S3 ke Inggris. Nah, dari gambar ini ATT bisa menebak nih, kita mau belajar apa sih? Kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas itu apa? Dari ketiga gambar ini kita bisa lihat ya, ada seseorang yang menuju anak tangga sampai atas. Itu artinya seseorang itu yang tadinya dia berada di bawah atau di titik terendah, dia ingin mencapai sesuatu kesuksesan, yaitu berada di atas. Atau seperti kasus seorang anak tukang beca yang ternyata dia bisa kuliah ke Inggris, yang mana mobilitas ini berkaitan dengan strata sosial ya. Jadi yang tadinya dia tidak mampu, tidak dari keluarga yang kurang mampu, dia mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Jadi apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Nah, mobilitas sosial ini tidak hanya seseorang yang berada di lingkungan kurang mampu, dia berusaha supaya dia bisa menjadi orang yang sukses. Tapi bisa saja orang yang tadinya sukses, banyak uang, tiba-tiba dia mengalami penurunan dari segi sosialnya, atau misalkan dia jadi bangkrut. Nah, itu salah satu contoh dari mobilitas sosial. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari dari mobilitas sosial? Alasannya karena kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok dalam melakukan perubahan kehidupan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jadi kenapa kita harus belajar? Kita supaya tahu nih, apa sih tujuan orang tersebut, kenapa seseorang tersebut sangat bekerja keras, untuk apa tujuannya, apakah tujuannya untuk mencari kesuksesan ataukah yang lain. Oke, nah di sini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial.
horizontal. Kalau horizontal itu berarti lurus ke sini. Ada mobilitas vertikal, berarti dia bisa saja naik, bisa juga turun. Ada mobilitas lateral, mobilitas sosial antar generasi dan antar generasi. Nah, kalau mobilitas horizontal itu seperti apa, Bu? Kalau mobilitas horizontal ini secara pengertiannya itu peralihan individu atau kelompok dari kelompok sosial yang lain ke yang sederajat. Contohnya, misalkan ada seorang karyawan yang dia berhenti di perusahaan. Tadinya dia tuh jabatannya sebagai karyawan. Nah, karena dia tidak betah di perusahaannya, dia pindah ke perusahaan lain dan dengan jabatan dan posisi yang sama. Jadi perubahan sosialnya itu tidak menimbulkan perubahan dari jabatan maupun dari posisi. Jadi tetap dia hanya pindah tempat perusahaan saja. Jadi ini sifatnya adalah lurus atau sederajat kehidupannya. Contohnya lagi, ada seorang guru SMA, dia tuh ditugaskan ke Bandung untuk mengajar. Tadinya tuh dia misalkan kerja di Jakarta, ketika dia di Bandung dia sama-sama jadi guru, gitu. Jadi dia tidak ada perubahan dari segi kedudukan sosial. Nah, kalau mobilitas vertikal ini pasti ada yang naik dan ada yang turun. Pengertiannya ya, perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, berbeda. Kalau yang vertikal ini ada naik dan yang turun. Contohnya Raini, yaitu tadi seorang anak tukang beca yang ternyata bisa berhasil lulus S2 dan bisa melanjutkan kuliah ke Inggris. Jadi dia berasal dari golongan sosial yang tidak mampu, yaitu bapaknya itu seorang tukang beca, tapi ternyata mampu kuliah ke Inggris. Nah, tapi kalau mobilitas vertikal ke bawah, contohnya ke atas ya, nanti dari yang strata sosial rendah ke tinggi. Kalau strata sosial dari tinggi ke rendah, contohnya Setia Novanto yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Nah, karena kasus korupsi tersebut, Setia Novanto itu dihukumi sebuah penjara selama 15 tahun, denda 500 juta. Otomatis Setia Novanto itu jadi bangkrut, atau dia yang tadinya misalkan punya uang banyak, tapi karena harus membayar sebuah denda hasil korupsinya, jadi dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian ada, ini mobilitas vertikal seperti ini. Jadi perubahan sosialnya dari rendah ke tinggi. Kalau misalkan yang naik, kalau yang turun dari tinggi ke rendah. Kemudian ada mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas ini jadi antar generasi ya. Contohnya misalkan seorang keturunan ayah, keturunan ibu, keturunan anak, dan keturunan cucu ditandai dengan taraf hidup baik turun maupun naik. Contohnya ada mobilitas antar generasi naik. Contohnya seorang kakek, tadinya itu dia seorang penjaga sekolah. Nah, kemudian dia mempunyai anak. Anaknya itu menjadi seorang guru, dari guru, kepala sekolah, dan ternyata ketika dia punya cucunya itu menjadi seorang pengawas sekolah. Jadi dia antar generasi, antara kakek, anak, cucu. Dia dari yang tadi cuma menjaga sekolah, jadi guru atau kepala sekolah, dan tiba-tiba menjadi pengawas sekolah. Nah, kalau antar generasi turun, sebaliknya, yang tadinya itu seorang itu jenderal, tapi mengalami penurunan status sosial. Anaknya itu menjadi tukang kulis rambutan, hingga cucunya itu bahkan menjadi pengangguran. Jadi kalau yang itu dari yang tadinya keturunannya itu adalah keturunan yang pekerjaannya itu kurang baik, ketika ke anak cucunya itu jadi lebih baik. Kalau antar generasi turun, yang tadinya kakeknya itu atau keturunannya dari atas, tiba-tiba ke anak cucunya lebih turun atau mengalami penurunan status sosial. Nah, kalau mobilitas intragenerasi tadi antar, sekarang intra. Nah, ini perpindahan posisi sosial seseorang yang terjadi dalam lingkup generasi. Contohnya ada seorang keluarga dia punya
yang baik, sehingga anak kedua ini selalu membantu anak ke satu. Akhirnya si anak ke satu ini dia jauh lebih baik kehidupannya. Akhirnya dia mengalami intragenerasi atau kehidupan sosialnya jauh lebih baik lagi. Nah, ada mobilitas literal yang terakhir atau mobilitas geografis. Oke, kita bisa lihat di gambarnya. Ada gambar orang-orang yang turun dari kapal mau pada kemana nih? Nah, biasanya mobilitas sosial literal atau geografis ini ada mobilitas yang mereka mengalami perpindahan penduduk, misalkan yaitu perpindahan dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, tetapi ada dua nih tipenya, ada sosial permanen, mobilitas permanen dan tidak permanen. Kalau yang permanen itu dia itu menetap pekerjaannya di situ, tapi kalau yang tidak permanen itu sewaktu-waktu dia akan kembali ke desanya. Ada faktor pendorong mobilitas, ada faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor penduduk, kemudahan dalam mengakses pendidikan. Nah, ini faktor pendorong ya. Jadi yang ada yang tulis itu tidak hanya ada faktor pendorong tapi penghambat. Kalau pendorong itu ada faktor dari kependudukan atau dari hubungan dalam mengakses pendidikan. Jadi dia mengalami sebuah status sosial yang berubah. Atau dari faktor individunya sendiri, misalkan karena dia itu selama ini berusaha, yang tadinya dia itu hanya seorang tukang gorengan, tiba-tiba dia punya usaha yang lebih maju lagi sehingga dia punya sebuah rumah makan atau punya restoran. Atau misalkan akibat adanya faktor penduduk gitu. Contohnya seperti tadi, yang dia itu dari penduduk yang dari desa ke kota atau urbanisasi mengalami perbedaan penduduk. Faktor penghambatnya yaitu ada kemiskinan, status politik yang tidak kondusif, ada faktor kebudayaan, faktor diskriminasi, dan jumlah keluarga yang banyak. Nah, faktor penghambatnya, kalau kemiskinan itu bisa jadi penghambat adanya bentuk sosial, atau situasi politik yang tidak kondusif sehingga akan mempengaruhi adanya mobilitas di sosial tersebut. Ada faktor kebudayaan, ada faktor diskriminasi. Terakhir adalah jumlah keluarga yang banyak. Saluran-saluran ini ada lembaga ekonomi, lembaga politik, ada lembaga keluarga, lembaga keagamaan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan lembaga militer. Jadi ini saluran-salurnya ya, saluran-saluran mobilitas sosial ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 saluran mobilitas sosial. Nah, contohnya ya. Nah, ini ada contoh saluran mobilitas dari segi pendidikan, yaitu seorang guru yang sedang mengajar, ataupun ini seorang dosen ya, bisa juga yang sedang mengajar juga. Nah, ternyata dari mobilitas sosial ada dampaknya nih. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau positifnya itu ada mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi yang tadinya dia merasa orang yang tidak mampu, tapi karena dia punya semangat yang bagus, yang baik, akhirnya mendorong dia untuk lebih maju, lebih semangat. Mempercepat perubahan sosial, tentu yang namanya seseorang berubah tentu akan mempercepat perubahan sosial. Misalkan yang tadinya di daerah A ini adalah terkenal dengan daerah pengangguran, cuman karena ada beberapa orang yang dia semangat untuk merubah nasibnya sehingga daerah tersebut tidak jadi daerah pengangguran karena adanya perubahan sosial. Kemudian integrasi sosial, kesejahteraan hidup dan kualitas hidup. Jadi kehidupannya jauh lebih baik. Nah, dampak negatifnya munculnya berbagai konflik, misalkan konflik adanya pertentangan, ketidaksetujuan antara pemimpin dengan bawahannya. Kemudian dan menimbulkan gangguan psikologis, munculnya peretakan dalam suatu hubungan. Pasti yang namanya ada dampak positif dan positif pasti ada dampak dari negatif ya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ATT bisa memahami dan bisa
yang ada di video pembelajaran tadi. Tapi sebelumnya